Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini aku akan mengadakan Real Talk hashtag pertama. Nah, yang kali ini itu aku akan mengadakan Real Talk ini bersama salah satu temanku, yang sekolah di Jerman. Oke, sebelumnya aku akan menjelaskan ya apa itu sebenarnya Real Talk ini. Jadi Real Talk ini adalah salah satu media yang aku berikan bagi teman-teman semua penikmat Instagram, yaitu followersku ataupun siapapun yang ingin melihat live Instagram ini, ajang untuk membagi pengalaman, sharing apapun yang pernah didapatkan, pengalaman cerita hidup dan lain sebagainya. Jadi di sini goalsnya adalah apapun yang kalian ceritakan, yang kalian sharingkan kepada aku akan bermanfaat bagi siapapun yang melihat live ini dan dapat menginspirasi banyak hal. Oke, kali ini aku menyapa teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Tetap sehat-sehat ya teman-temanku semua. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan tamuku yang talk hashtag pertama ini, yaitu Maidia Saputri Sarjana Pendidikan, yaitu alumni Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini aku ingin menyambungkan kepada beliau, tapi menunggu beliaunya masuk dulu ya. Jadi teman-teman, saat ini kan di waktu kita kan mulainya jam 18.30. Di Jerman sekarang itu pukul 1.30. Jadi di sana setengah 2, di sini sudah setengah 7 malam. Wow. Selanjutnya nanti Real Talk ini akan berlanjut pada siapapun. Jadi yang akan aku ajak nanti, aku tidak memandang siapapun kalian. Pokoknya orang yang akan aku ajak sharing di sini adalah orang yang dapat menginspirasi banyak orang. Terserah dari background apapun kalian, yang penting dapat menginspirasi banyak orang. Seperti itu. Oke teman-teman semua, menunggu Kak Mai dulu untuk masuk ke sini. Jadi untuk kali ini kan apa kabar Jerman ya, Alfred yang aku buat itu. Nah, selain akan menanyakan kabar Jerman seperti apa, aku nanti juga akan menanyakan kepada Mbak Mai tentang mengapa sih beliau harus ke Jerman. Dan katanya kan beliau mendapatkan program au pair. Nah, au pair itu aku browsing itu semacam beasiswa yang didapat karena ini nih, tak bagian aja ya. Apa itu au pair? Katanya au pair itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya on a pair atau sejajar dengan, atau bisa diartikan sebagai balas jasa. Jadi pokoknya aku sangat penasaran banget sih sebenarnya dengan au pair ini. Pasti bagi teman-teman semua yang suka mencari beasiswa ataupun siapa yang bermimpi keluar negeri pasti banyak banget mencari informasi tentang beasiswa. Salah satunya ada au pair ini. Jadi kalau aku baca-baca di internet itu syaratnya juga nggak terlalu susah ya. Kalau di Jerman itu syaratnya harus memiliki sertifikat keahlian bahasa Jerman minimal, kalau nggak A2 ya B2, bisa seperti itulah kalau nggak salah ya. Aja. Tapi kalau di Amerika, di Belanda, di Australia itu yang penting mereka itu bisa bisa fasih ataupun dapat menguasai bahasa Inggris. Tapi kalau di Australia itu sendiri ada khususnya, yaitu harus menguasai bahasa Inggris Australia. Seperti itu. Menunggu teman saya
masuk ke Instagram. Jadi sekilas saja aku bacain sembari menunggu Mbak Mai masuk ke Instagram. Jadi au pair itu sendiri itu menjadi an pair itu sejajar dengan balas jasa. Jadi di sana itu kalau kita mendapatkan beasiswa ini, kalau setahu aku yang aku baca itu, kita akan mendapatkan host family, yaitu keluarga angkat di sana. Jadi kita itu dijadikan sebagai anggota keluarga mereka. Meskipun banyak sekali berita-berita yang tidak enak sih, ada juga yang ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi semoga teman aku ini yang sudah masuk dapat memberikan informasi, pengalaman, dan apapun itu kepada kita semua. Oke, aku gabungkan ya. Oke. Menunggu Mbak Mai. Halo. Halo. Apa kabar Mbak Mai? Sehat, alhamdulillah. Aduh, denger gak? Di sana jam berapa ini? Jam setengah dua siang. Oh, Tuh. Mbak Mai kabarnya gimana nih? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Mai, Yuhui. kan di saat ini kan banyak virus COVID, bukan banyak sih. Di sini dan dimanapun di dunia itu baru terjangkit pandemi virus COVID corona. Nah, di sana kabarnya Mbak Mai gimana? Baik? Kalau aku alhamdulillah sehat, cuman kalau di sini tuh ini loh, semuanya ditutup karena kan lockdown gitu. Terus semuanya tutup, jadi kayak kerja dari rumah, sekolah dari rumah juga. Cuman yang buka itu toko bahan makanan, apotik sama bank, itu yang buka. Yang lainnya tutup. Tapi akhir-akhir ini udah ada beberapa toko yang buka sih. Tapi misalnya kayak brand-brand gede itu udah buka. Cuman kalau yang masuk harus pakai masker dan dibukanya cuma lantai 1 atau lantai 2 kayak gitu. Oh ya Mbak Mai, sebelum kita lanjut, coba dong kenalan dulu teman-teman Mbak Mai ke teman-teman aku di sini. Kenalan dulu. Nama aku Mai. Dulu aku pernah kuliah di FBS ngambil jurusan PPJ. Terus lulusnya alhamdulillah 2019 lalu. Terus alhamdulillah ya kan. Mbak Mai asli mana? Aku aslinya Klaten. Klaten bersinar. Klaten bersinar yang masuk sendiri, jadi hampir perbatasan sama Jogja gitu. Gitu. Mbak Mai ya. Kenapa bisa ke Jerman? Apa impian Mbak Mai atau apa gitu, bisa diceritain Mbak Mai? Dulu awal kesini tuh karena banyak kakak tingkat yang udah ikut program ini yang ke Jerman gitu loh. Jadi banyak dosen yang kayak cerita dan lain sebagainya. Terus akhirnya tertarik. Terus kan awalnya ada temanku yang udah kesini 2 orang, 3 orang. Terus habis itu seangkatanku tuh. Terus habis itu tuh emang prosesnya panjang, dari kayak apply, terus bikin visa, bikin paspor, terus apa ya, pokoknya tuh namanya bikin kayak CV, bikin apa namanya yang surat motivation letter kayak gitu-gitu lah. Menurutku itu perjalanan panjang sih, kalau banyak yang namanya penolakan, banyak yang namanya ketidakpastian tuh pasti ada. Cuman jalanin aja, yang penting tuh menurutku usaha dulu gitu.
Mbak Mai, Iya. program au pair itu sendiri bisa ceritain dong seperti apa Mbak Mai? Sebelum ke syarat-syaratnya ya, maksudnya program ini tuh apa sih? Apa beasiswa yang seperti apa gitu? Mm-mm. Jadi program ini tuh sebenarnya program pertukaran budaya antara kita sama punya sini. Nanti jadi kita tinggal sama orang tua asuh di sini. Terus nanti kita belajar dari budaya, makan dari budaya budaya itu kayak semuanya deh, masakan, terus kebiasaan gitu. Terus nanti kita disekolahin sama orang tua asuh kita ini. Mm, Nah, di sekolahinnya itu tuh tergantung kamu ngambilnya level apa. Kalau mm, bahasa Jerman tuh ada level-levelnya gitu loh. mm, Kalau yang udah belajar pasti udah tahu level dari satu A1, mm, A2, B1, B2 kayak gitu. Terus nanti tergantung kamu seminggu sekolahnya, ada yang 4 hari dalam seminggu, ada yang tiap hari kayak gitu. Mbak Dan Mai aku sekolah di ikut, mana sih? aku di VHS sekolahnya. Apa itu Aku Mbak? dulu ikut, jadi itu kayak sekolah bahasa gitu. Tapi Mm, aku pertama kali pas waktu kesini ikut yang intensif, sekolah mm, intensif. Jadi sekelas itu maksimal 4 orang doang. Cuman waktu itu karena langsung tes juga, terus habis itu selesai 2 bulan setengah, hampir 3 bulan mm, gitulah. mm. Terus habis itu karena yang di intensif ini udah selesai, akhirnya aku dipindah yang di sekolah reguler tuh. Heeh. Sekolah Terus reguler gitu. Mbak kan di sana kan itu adalah pertukaran apa ya, semacam pertukaran budaya ya Mbak, beasiswa pertukaran budaya ya. Nah Mm-mm. kan au pair itu sendiri kan aku baca-baca kan ada orang tak asuh juga seperti yang dikatakan Mbak Mai. Nah Mm-mm. itu Mm-mm. perlakuan orang tua asuh Mbak Mai itu seperti apa sih sama Mbak Mai sendiri? Baik banget sih, kalau menurutku kayak berita-berita yang ditulis di internet, ada yang dapat keluarga asuh yang nggak baik kayak gitu tuh. Menurutku karena apa ya, keterbatasan bahasa juga. Terus kalau orang tua aku tuh baik banget, kayak makan juga kayak sama kayak anaknya sendiri. Pokoknya apa apa juga, kalau liburan juga diajak kayak gitu. Terus kayak sepeda juga dibeliin, uang saku juga dikasih. Wah, Terus pokoknya tuh kayak dianggapnya rumah sendiri kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba nanti dibeliin buku banyak banget kayak gitu. Karena kan aku hampir berapa ya, 4 bulan itu tiap bulan itu hampir dapat buku. Jadi kayak karena ibuku itu tuh guru, jadi dia tuh selalu ngasih kayak aku dan ngasih tugas. Jadi misalnya kamu baca novel dari bab 1 sampai 3, nanti bikin resume kayak gitu. Alhamdulillahnya baik banget sih. Alhamdulillah baik. Kalau di luaran sana ada yang nge-review nggak bagus, itu mungkin karena mereka kurang komunikasi. Terus kurang komunikasi dan mereka tuh kayak ini, kayak nggak dongeng gitu loh. Jadi prinsipnya orang sini tuh kalau hmm, kalau udah ya udah, kalau misalnya kamu salah ya minta maaf gitu. Intinya di sini tuh maaf, makasih sama apa ya, pokoknya udah, maaf, makasih, tolong gitu. berarti attitude tuh itu ya Mbak. Oh ya Mbak Mai, mohon maaf. Apa sih airnya bisa dideketin? Suaranya kurang besar. Oh iya, Nah, iya, bentar Mbak cek Mai. cek. Bentar. Dulu ya. Wait, nipis. Nah, agak bising, TV-nya aku matiin dulu. Nah, Baik. I'm sorry guys, teman-teman. Wah, ini comeback. Oke. Oke, kita lanjut ya Mbak. Kan, nih, coba Mbak Mai ceritain dong kegiatan sehari-hari lah. Dari bangun tidur sampai mau tidur.
Heeh. Kan di sana kan budaya kan sangat attitude lah, kebudayaan tingkah laku yang baik itu sangat apa ya, sangat ditata lah, dari harus terima kasih, minta tolong, dan yang tadi itu loh. Coba diceritain dong Mbak Mai biar teman-teman di sini tahu gitu. Kalau di sini tuh orangnya tuh tepat waktu ya, sangat tepat waktu. Awalnya tuh aku yang sering nggak tepat waktu jadinya kayak keteteran. Terus akhirnya lama-lama bisa nyesuaiin dengan tepat waktu itu. Misalnya aku kalau bangun, kalau nggak puasa itu siang, jam berapa ya, jam 7 lebih gitu. Habis sholat sarapan, udah selesai, terus habis itu biasanya aku pagi jalan-jalan sama anjingnya keluarga asuhku. Terus nanti kalau sore waktunya sekolah, terus habis itu biasanya kadang aku masak buat makan siang, tapi kadang enggak. Terus habis itu sekolah, habis itu belajar, nonton drakor, nggak faedah sih. Masya Allah. Enak banget berarti di sana ya. Enaknya karena budayanya sih Rin, jadi kayak suka olahraga, terus kemana-mana tuh pada suka sepedaan, pada suka jalan kaki, jadinya tuh apa-apa tertata, jadi kayak bagi kita yang kemana-mana pakai motor, kemana-mana nggak mau pakai transportasi umum, itu belajar banget sih, belajar banget. Berarti di sana itu Mbak menjadi sehat dong. Nggak ngeluh lagi seperti di FBS naik turun tangga gitu. Oh enggak, dulu naik turun tangga misalnya di gedung berapa ya, GK1 itu kan tangganya agak lumayan ya, itu dari lantai 1 lah sampai lantai 3 karena transport lantai 2 itu udah ngos-ngosan. Tapi kalau di sini mau jalan berapa kilo juga ya udah jalan kayak gitu, mau kemana-mana jalan Karena budayanya gitu. Ya Mbak, mungkin karena budayanya gitu ya. Iya betul. Mbak Mai, terus kan tadi kan juga dikatakan ya bahwa mendapatkan beasiswa itu juga banyak penolakan gitu kan. Betul. Tips and trick biar teman-teman semua di sini bisa seperti Mbak Mai, mungkin ada yang anak kuliahan pendidikan bahasa Jerman ataupun non pendidikan bahasa Jerman yang ingin ke Jerman, tuh tips and triknya gimana biar bisa ke Jerman dengan program au pair ini Mbak Mai? Kalau menurutku tuh dari CV sama motivation letternya kalian. Jadi tuh kayak misalnya CV itu bikinnya tuh ringkas aja, jangan bertele-tele. Apa pengalaman apa yang udah kalian dapetin tuh cantumin aja, tapi jangan semuanya dicantumin. Yang relevan sama bidang kalian aja. Jadi misalnya kayak kalau ada yang ikut misalnya pas kuliah atau sekolah itu ikut organisasi kan punya pengalaman tuh biasanya banyak. Itu kan jangan semua acara kecil-kecil juga dimasukin list, jangan. Tapi yang relevan, pengalaman yang relevan sama yang mau kamu daftar. Itu kalau buat CV, selembar aja sih cukup menurutku. Terus kalau motivation letternya itu tuh kalian harus tulisin apa yang dulu pernah kalian lakukan, sekarang kalian lagi ngapain, sama kalian tuh besok mau apa. Biasanya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kalian tuh mau apa, kayak gitu. Terus dengan beasiswa ini atau program ini tuh kalian tuh yang didapetin tuh apa, kayak gitu. Gitu. Oke, berarti yang penting itu di apa tadi? CV sama Motivation letter. satunya lagi, motivation letter. Oke Mbak Mai, kan hari ini saat ini kan Mbak Mai kan harusnya sekolah, kan masih sekolah ya Mbak Mai di sana. Tutup tapi. Itu mulai tutupnya kapan Mbak Biasanya Mai?
Mulai tutupnya itu sejak lockdown tuh kapan ya? Maret kayaknya, awal-awal Maret atau akhir Februari ya. Pokoknya kalau nggak akhir Februari awal Maret itu sampai sekarang. Mm-mm. Terus Terus karena biasanya, dampak, mm-mm. terus Gimana Mbak biasanya Mai? kalau sekolah biasanya ada tugas lewat email atau Mm-mm. mereka video call. Menurutku tuh dari CV sama Mm-mm. motivation letternya kalian. Jadi tuh kayak misalnya CV itu bikinnya tuh ringkas aja, jangan bertele-tele. Apa pengalaman apa yang udah kalian dapetin tuh cantumin aja, tapi jangan semuanya dicantumin. Yang Oh, relevan sama bidang kalian aja. Jadi misalnya kayak kalau ada yang ikut misalnya pas kuliah atau sekolah itu ikut organisasi kan punya pengalaman tuh biasanya banyak. Itu kan jangan semua acara kecil-kecil juga dimasukin list, jangan. Tapi yang relevan, pengalaman yang relevan sama yang mau kamu daftar. Itu kalau buat CV, selembar aja sih cukup menurutku. Terus kalau motivation letternya itu tuh kalian harus tulisin apa yang dulu pernah kalian lakukan, sekarang kalian lagi ngapain, sama kalian tuh besok mau apa. Biasanya 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan kalian tuh mau apa, kayak gitu. Terus dengan beasiswa ini atau program ini tuh kalian tuh yang didapetin tuh apa, kayak gitu. Gitu. oke, berarti yang penting itu di apa tadi? CV sama Motivation satunya letter. lagi, motivation letter. Oke Mbak Mai, kan hari ini saat ini kan Mbak Mai kan harusnya sekolah, kan sekolah masih sekolah ya Mbak Mai di sana. Tutup tapi Itu mulai tutupnya kapan Mbak Mai? biasanya mulai tutupnya itu sejak lockdown tuh kapan ya? Maret kayaknya, awal-awal Maret atau akhir Februari ya. Pokoknya kalau nggak akhir Februari awal Maret itu sampai sekarang. Mm-mm. Terus Terus karena biasanya, dampak, mm-mm. terus Gimana Mbak biasanya Mai? kalau sekolah biasanya ada tugas lewat email atau Mm-mm. mereka video conference kayak gitu-gitu sih. Berarti juga sama dong sama yang di Indonesia gitu. Yes. Mbak Mai, kan dampaknya COVID kan cukup besar ya bagi semua negara. Hmm. Nah, khususnya punya Mbak Mai sendiri kan sekolah kan juga diliburkan dan banyak tempat yang ditutup kecuali tempat penjual makanan atau supermarket ya kan. Terus dampak lainnya gitu loh Mbak. Dampak lainnya yang real yang Mbak Mai tahu dari awal Maret sampai detik ini, kan detik ini kan membaik lah. Ya nggak sih? Kabar COVID itu membaik lah. Mungkin dari awalnya COVID di Jerman yang Mbak Mai tahu hingga saat itu gimana sih perkembangannya Mbak Mai? Terus kebijakan apa yang pemerintah Jerman tegakkan di sana gitu? Kalau dampaknya itu eh banyak banget ya, kayak jadi mudah stres, mudah bosan, terus semuanya juga ditutup, terus mau kemana-mana juga susah. Terus kalau kebijakannya itu yaitu tutup terus sampai Agustus itu nggak boleh ada acara kayak festival-festival juga ditutup sampai Agustus. Mungkin kalau penerbangan internasional juga ditutup juga sih. Terus agenda Mbak Mai dari mulai liburnya sekolah sampai hari ini untuk misi waktu luang lah. Selain nonton drakor lo ya. Oh ya, aku biasanya aku biasanya suka sepedaan. Kalau enggak jalan gitu, terus nanti duduk di pinggir danau atau pinggir sungai terus baca buku. Itu itu sih yang paling sering aku lakuin. Kayak gitu, baca buku aja gitu. Terus
nanti juga banyak orang yang di situ cuman berjemur, terus Hmm. baca buku, piknik kayak gitu. Pokoknya di pinggir danau itu atau pinggir sungai itu bagus banget menurutku. Setahu aku ya, dari baca-baca di internet kan, kita kan dapat belajar budaya yang ada di sana dan juga dapat berkeliling ke tempat-tempat wisata. Nah, selama hampir 4 bulan ini ya Mbak Mai, di sana tempat mana yang sudah Mbak Mai kunjungi yang dari Jerman? Kalau Jerman kan gede ya. Aku paling pernah ke luar kotanya itu baru ke Hamburg doang. Soalnya kan juga baru 4 bulan. Cuman rencana kalau misalnya liburan, kemarin sih liburan Paskah rencananya mau liburan, tapi cuman karena di nggak bolehin, jadinya nggak jadi. Hmm. Akhirnya keliling kota ini saja. Mungkin karena dampaknya dari COVID-19 ini ya Mbak. Terus Betul. kebudayaan Jerman, khususnya yang Mbak tinggali di sana itu seperti apa sih Mbak? Selain yang mengucapkan terima kasih, minta tolong, disiplin. Mungkin budaya yang di sana, di sini, contoh di Gunung Kidul kan ada tradisi adat dan lain sebagainya. Kalau di Jerman ada apa Mbak? Yang Mbak tahu lah, yang Mbak belajar dari sana. Kalau dari kota aku sih, setiap ketemu orang itu selalu bilang selamat pagi. Entah Setiap itu kamu bertemu kenal dengan, atau enggak kan. oh, setiap bertemu dengan orang gitu. Kayak papasan gitu loh. Kayak Mm-mm. gitu kamu ngucapin selamat pagi. Entah itu kamu kenal atau enggak kenal, itu karena sapaan. Kayak gitu. Terus kalau di sini tuh sering ada festival, cuman karena balik lagi karena ada musibah ini jadi ditutup. Misalnya ada festival kalau Paskah tuh ada lagi. Terus kalau misalnya Mm-mm. Natal ada pasar Natal. Terus kalau misalnya ini sering ada demo. Tapi demonya tuh Oh, cuman berapa orang. oh, Itu di pusat kota sih biasanya. Cuman mm-mm. demonya tuh kayak soal Ya. ini bencana alam kayak global warming tuh apa gitu. Terus menuntut hidup sehat kayak gitu-gitu. Jadi demonya juga Di Jerman, positif sih, nggak oh, anarkis gitu, nggak cuman keliling kota gitu nyanyi nyanyi udah gitu. udah selesai. Terus hal unik apa sih yang Mbak pernah temui di sana gitu? Yang tidak ada di Indonesia tapi di Jerman ada gitu. Apa ya, mungkin ini orang tua di sini tuh semangat semangat, misalnya Mm-mm. udah umur 90 tahun tapi masih kemana-mana tuh jalan kaki. Terus mereka tuh nggak mau tinggal sama anaknya, jadi tinggal Kenapa Mbak? sendiri karena budaya sini tuh mereka tuh mandiri gitu loh. Jadi orang Hmm. tua di sini biasanya mereka eh, beli rumah yang kecil atau apartemen, terus Mhm. mereka ya udah tinggal berdua sama istrinya sama suaminya itu. Terus masih sehat aja, masih sehat kemana-mana jalan kaki, belanja juga jalan kaki. Mungkin kadang ada yang naik transportasi umum kayak gitu. Itu sih. Wow, berarti perlu dicontoh ya bagi masyarakat Indonesia itu sendiri bahwa budaya Iya. mandiri dan semangat yang tinggi di Jerman itu patut Mm-mm. dicontoh bagi kita dan juga disiplin waktu Mbak. Iya, dan olahraga. Di sini orang tua yang udah misalnya nggak bisa jalan tuh mereka harus pakai tongkat, mereka olahraganya tuh bawa tongkat gitu, mereka cuman jalan tapi jalannya cepet kayak gitu, olahraga sih. Hmm. Wow, berarti Mbak Mai juga sering olahraga dong ya. Enggak sih saya. Gimana nih? Oh ya Mbak, aku tuh dari tadi tuh sebenarnya tuh penasaran Mbak. Mbak Mai itu di Jerman itu tinggalnya itu di mana gitu loh. Yang dari tadi aku ingin tanyakan tapi lupa. Oh gitu.
Aku aku di Lu aku di Lubek. Lubek tuh bagian Jerman utara, paling utara. Termasuk kota kecil sih di sini, nggak segede kayak kota-kota yang lainnya. Cuman di sini bagus sih menurutku karena nggak banyak orang, jadinya tuh masih asri banyak. Maksudnya nggak seriuh ibu kota. Maksudnya apa ya? Semuanya tuh tertata gitu loh. Nggak banyak orang. Pokoknya nggak bising. Walaupun kota tapi nggak bising. Masih asri dan nyaman banget itu ya bagi kalau kita mahasiswa Mm-mm, belajar di mm-mm, sana gitu. Oh ya Mbak, mm-mm. terus apalagi ya? Lupa aku mau tanya. Terus aku sebenarnya tuh penasaran sih Mbak, aku tuh pengen Mbak itu cerita perjuangan Mbak mendapatkan beasiswa itu sendiri. Mm-mm. Perjuangannya tuh lama banget, Rin. Berapa bulan Maksudnya Mbak dari kira-kira? lama, hampir hampir 1 tahun kayaknya. Wow. Hampir 1 tahun. Mulai dari apply, tolak sana, tolak sini. Terus Hmm. eh pokoknya nyoba-nyoba terus sampai akhirnya dapet. Terus belum ngurus dokumennya. Terus yang lama tuh ngurus visa sih menurutku. Kenapa Mbak? Lamanya karena apa? Karena visa menurutku kan kita sebelum bikin tuh harus bikin janji dulu. Bikin janjinya itu tuh harus nunggu 3 bulan. Hmm. Kayak ngambil slotnya itu kan online, jadi cepet-cepetan. Terus habis itu Oh. udah nunggu 3 bulan, kita ke Jakarta, diwawancarai gitu. Terus habis itu kita masih deg-degan tuh, masih nunggu jadi atau enggak, di approve atau enggak visa kita. Terus itu juga enggak, itu untung-untungan sih kalau menurutku. Kalau jadinya ada yang jadinya itu sebulan baru jadi, ada yang 2 minggu jadi, tapi alhamdulillah waktu itu aku seminggu jadi. Jadi nggak tahu kenapa seminggu jadi, ada yang 3 hari juga langsung jadi nggak tahu sistemnya gimana, tapi gitu. Itu sih. Ah. Terus menuju ke Jermannya itu loh, Mbak. Gimana? Menuju ke Kan Jermannya itu excited banget, bahagia banget biasanya kalau ya nggak sih? eh, Dari Indonesia ke Jerman awalnya kan bisa iya, terus bahagia. Terus gimana? awalnya bahagia, terus pas mau berangkat tuh kayak aduh berat ninggalin semuanya kayak gitu. Terus habis itu aku tuh penerbangan dari Jogja ke KL waktu itu. Ada insiden di KL yang aku nggak bisa berangkat, nggak bisa flight. Akhirnya aku 4 hari Kenapa itu, Mbak? lebih ambil. Itu karena kan aku beli tiketnya itu nggak dari maskapainya langsung, jadi lewat orang, lewat agen lah. Oh. Mm-mm. Nah, itu bagi teman-teman yang mau keluar negeri, menurutku beli tiketnya itu tiket sendiri, walaupun ada iming-iming harga murah atau harga hampir setengahnya. Itu kalian Mm-mm. nanggung resikonya tuh malah lebih dari setengahnya harga tiket. Jadi gitu. Berarti kena Jadi charge gitu ya, Mbak? tiket Penalti gitu. Aduh, sinyalnya. Wow. Ya, sinyalnya teman-teman. Jadi, itu kita dari Mbak Mai. Dan masih banyak sebenarnya. Bentar, dia keluar, mau gabung lagi nih. Jadi, nanti teman-teman di sini bisa juga tanya-tanya tentang apapun yang kalian tanyakan kepada Mbak Mai. Bisa tentang apa itu seperti apa, bagaimana. Terus, terserah teman-teman semua yang di sini mau tanya apa kepada Mbak Mai. Itu. Kita tunggu lagi beliaunya. Jadi,
mau ke luar negeri pun juga perlu banyak perjuangan ya teman-teman, dari yang ditolak sampai akhirnya di ACC. Setelah di ACC pun juga masih ada ujian lagi, yaitu tipsnya dari Mbak Mai, ketika kita beli tiket kita harus langsung dari maskapainya, nggak boleh dari agennya, seperti itu. Aku oke. Halo. Oh, halo. Oke. Nextnya apa nih, Rin? Nah, nextnya itu kesan-kesan aja lah. Kesan-kesan, motivasi, terus yang ingin Mbak sampaikan lah, dan menginspirasi teman-teman yang nanti akan, yang sudah melihat, yang melihat, dan yang nanti akan melihat. Mohon Mbak. Jadi motivasinya adalah kalian harus nyoba. Berapapun kalian ditolak, itu harus pokoknya nyoba, 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 nyoba. Dari 1000 penolakan, itu ada satu kemungkinan kalian di ACC. Menurutku itu. Intinya jangan nyerah, cuman 3 kali ditolak, terus udah kayak gitu. Jangan. Pokoknya sampai kalian tuh merasa benar-benar kayaknya ini udah nggak jalanku deh, kayak gitu, itu baru kalian nyerah. Tapi kalau kalian masih, aku penasaran nih, penasaran, kalian kejar, kalian harus nyoba intinya, walaupun emang rada menguras emosi, tapi kalian harus harus terus kayak gitu. Karena kan namanya orang mau di atas, nggak mungkin nggak ngelewatin tangga yang tinggi, yang capek, yang ngos-ngosan, itu nggak mungkin kayak gitu. Terus itu jangan nyerah. Terus yang kedua adalah kalian harus pintar-pintar nyari informasi. Kan udah canggih nih, kalian cari aja informasi, itu pasti pasti ada. Dan yang ketiga adalah tanya sama yang udah punya pengalaman itu. Jangan malu untuk tanya sama orang kayak gitu. Oke, berarti harus tetap semangat, harus mencoba, tidak boleh malu bertanya. Seperti yang Mbak pesan kesannya. Iya, Oke Mbak, betul. kan udah lumayan nih, udah setengah jam kita talking. Tapi aku sebenarnya itu masih ada lagi Mbak. Mbak Mai di sana itu sudah melewati berapa musim? Walaupun hanya 4 bulan ya. Apa? Aku udah 2 sih. Udah 2 yang terlewati. Musim dingin sama yang sekarang tuh musim semi. Musim semi. Oh, Insya Allah. Jadi musim semi tuh musim yang bagus banget menurutku ya. Bunga-bunga udah mekar, Bisa di itu terus nggak Mbak? Di shoot ke sekitarnya gitu? Kalau ada. oh, bisa, bisa, bisa. Aku syutin ya, udah banyak pohon-pohon yang hijau, nggak gundul Oke. lagi. Oke, ini udah ada yang hijau-hijau Oh, gitu, udah mulai ada matahari gitu. hmm. Oke. Jadi kalau musim semi itu, wow, Mbak Mai. Iya, Nah, tidak mau berpanjang lebar ya Mbak Mai. Apa kabar Jerman itu terkait beasiswa udah, terkait Jerman saat ini juga udah. Tapi sekali lagi Mbak Mai sebagai pamungkasnya, Jerman saat ini dengan adanya pandemik ini, dan juga terakhir adalah bagaimana cara menjaga kesehatan. Oh, Mbak Mai. kalau menurutku saat ini kondisinya udah mulai bagus, udah Hmm. mulai nggak banyak yang pakai masker, jadi mulai udah pada sehat. Yang penting adalah menurutku satu, aktivitas fisik. Aktivitas fisik misalnya olahraga, kalau enggak ya kalian sepeda, kalau enggak kalian jalan gitu. Terus yang kedua sama sih, cuci tangan. Terus habis itu pokoknya pikirannya harus positif, harus seneng. Pikirannya harus positif, harus seneng. Terus habis itu
makanannya dijaga, jangan yang goreng-gorengan dulu, tapi kasihlah buah, kasihlah sayur. Ya, berarti harus makan yang sehat ya Mbak Mai. Oke, Betul. oke mungkin apa kabar Jermannya seperti itu aja Mbak Mai. Nah Mbak Mai nih, saya tanya nih, di Jerman sekarang jam berapa Mbak Mai? Sekarang jam berapa ya? Bentar. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Nah, menuju jam 2 siang ini Mbak Mai mau ngapain nih? Aku habis ini mau nyari kado sih, karena nyari kado. Jadi mau ke kota bentar, nyari Ya. kado. Terus habis itu ngabuburitnya sepedaan mungkin. Sekalian sepedaan. Nah, itu ada yang tanya Mbak Mai, puasa di sana gimana Kak? Jadi Tian hashtag man. Oh ya. Jadi puasa di sini tuh lama 19 Kenapa jam lama? lebih. Wow. 19 jam lebih. Aku nggak tahu ya kenapa lama. Nggak tahu juga sih kenapa. Tapi seru, lebih menantang. Sahurnya bangun jam 2, subuhnya jam 3. Isaknya jam 11 malam lebih. Jadi kalau sekalian tarawih itu udah jam 12 malam. Jadi cuma tidur sejam 2 jam, sahur langsungan. Masya Kayak gitu. Allah. Nah, itu ada lagi yang mau Iya. ditanyakan kayak Mbak Mai. Ada lagi nggak ya? Sebenarnya tadi tuh yang join tuh lumayan banyak Mbak Mai. Tapi yang masih stay tune ada 4. Ada 3. Kayak nggak apa-apa Mbak Mai. Pokoknya Mbak Mai, terima kasih banyak atas kesempatan yang Mbak Mai Sama-sama berikan Rini. ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini itu dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat live Instagram kita. Dan semoga pula Mbak Mai di sana Amin. selalu sehat. Dilindungi Allah Amin. Subhanahu wa taala, dilancarkan puasanya. Terus Amin ya Allah. jangan jangan rindu berat. Kakaknya aku sangat merindukan Mbak Mai. Aku juga Rini. Iya, ya Besok Mbak Mai. besok Apa? ada besok ada lagi rintok yang kedua tiga selanjutnya dong. Aja. Insya Allah ada Mbak Mai dan mohon doanya ya Mbak Mai. Jadi rental ini kan aku maksudkan bagi siapapun dari background manapun. Jadi yang penting goalsnya adalah dapat menginspirasi banyak orang. Seperti itu. Aduh, Season 2 terima kasih aku sudah bocorin. diundang. Aduh, Iya, Sardana. Sebenarnya itu iseng-isengan Mbak. Dari aku sebenarnya iseng-isengan. Tapi aku pikir kenapa nggak dicoba gitu loh. Hal positif kalau dicoba kan siapa tahu dapat manfaat bagi semua orang. Nah, season 2 besok aku akan melanjutkan dengan teman kita yang bekerja di Detikcom. Pasti tahu. oh tahu. Orang Jangan ini ya, disebutin namanya. pemuda pemuda tampan. Pemuda tampan FBSUNY, alumni. Pemuda tampan GDL. Iya, Oke. Pokoknya mohon GDL. dukungannya Mbak Mai. Siap-siap. Oke. Oke Mbak Mai. Untuk closing. Kan tadi udah pesan-kesan. Lagi closing Mbak Mai. Closingnya bahasa Jerman lah. Aduh, closingnya bahasa Jerman. Mm-mm. Eh, Kayak nanti ditranslate. closingnya Oke. Karena aku gak bisa. oh gitu. Oke. Mm-mm. Ich wünsche mir, dass euch immer gesund bleibt und fröhlich sein. Apa itu artinya Mbak Mai? Jadi, aku tuh berharap kalian tuh pokoknya hidupnya sehat, Amin. terus selalu bahagia, kayak gitu. Amin. Oke Mbak Mai, terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Stay healthy Amin ya dan Allah. sarangi. Amin. Sarangnya.
aku berterima kasih loh Rini sudah diajak, padahal Oh ya, aku tuh remahan masaku. aduh, enggak Mbak Mai. Siapapun kita tuh pasti memiliki apa ya? Bagiku ya Mbak Mai. Siapapun kita itu memiliki sebuah apa ya bagiku, sebuah intan permata yang semua orang tuh sebenarnya tuh nggak bisa melihat gitu loh. Padahal kita tuh punya. Nah, aku tuh pengen menggali dari nggak dari orang-orang sayang apa ya? Aku nggak ingin mendidik, bukannya nggak ingin ya, tapi belum mau mendidik orang-orang yang udah jauh sampai. Tapi aku ingin loh mulai dari orang-orang di sekitarku, mulai dari hal-hal kecil dan bahkan Mbak Mai yang udah sampai Jerman ini sangat luar biasa banget bagiku. Dan ya udahlah, semoga kita semua di sini, Mbak Mai dapat menginspirasi banyak orang yang ada di sini. Itu Mbak Mai. Ya Allah. Pokoknya Oke. salam untuk orang tua asuh Mbak Mai yang di sana juga. Iya, nanti aku salamin. Dan selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih. Yuk. Boleh ini nggak Rin? Satu Apa? lagi. Boleh, boleh. Pokoknya kalau yang di Indo sekarang tuh banyak larangan. Kalau jangan nongkrong dulu, jangan ini. Ikutilah gitu. Terus aku tuh banyak yang lihat di sosmed bahwa orang-orang tuh minta di lockdown. Menurutku nggak semua negara tuh bisa lockdown. Terus pemerintah tuh lebih tahu apa yang harus dilakuin buat rakyatnya. Jadi ikuti aja kayak gitu. Kan baru social distancing nih. Jadi ikutin aja, jangan. Terus pas puasa juga jangan jangan ngeluh kok nggak bisa bukber, kok nggak bisa ini, pokoknya punya keluhan. Kalian tuh tetap harusnya bersyukur bahwa kalian itu masih durasi waktu puasanya nggak lama, terus masih bisa dengerin azan, masih bisa dapet euforianya kayak gitu. Jadi pokoknya tuh bersyukur kalian nggak di lockdown kayak gitu. Maksudnya di lockdown, tapi lockdown yang apa ya? Lockdownnya masih lockdown sangat enak banget gitu ya Mbak? Bukannya Indo baru ini ya, baru social distancing ya, belum lockdown gitu. Oh iya, kalau aku lockdown Mbak, RT ku. Oke, gitu. Mbak Mai, sebentar Mbak Mai, itu kan ada tips bagi tips beasiswa ya. Sebenarnya tadi tuh udah ya teman-teman. Yang penting tadi apa Mbak Mai? CV, sama motivation letter, dan juga kalau beli tiket itu langsung ke maskapainya biar nggak ribet di pertengahan jalan seperti itu. Betul. Aku mau ulangi lagi sih. Itu apa ya? Ini tuh sebagai apa ya? Best motivasi bagiku Mbak Mai. Jika ada 1000 kali kesempatan, cobalah meskipun hanya ada satu kesempatan. Wow. Jeng. Oke. Oke Mbak Mai, mungkin cukup sampai di sini ya Mbak Mai. Udah 42 menit. Mbak Mai menemani aku dan teman-teman semua. Pokoknya stay healthy dan tetap berkabar terus Mbak Mai. Oke. Terima kasih. Dan selamat lanjutkan aktivitas. Ya. Jangan lupa Mbak Mai, take a picture di satu tempat yang bagus untuk aku. Oke? Oh iya, siap. Oke. Sampai jumpa Mbak Mai. Dadah. Nah, teman-teman, itu adalah Film Talk hashtag pertama dengan Mbak Mai tentang apa kabar Jerman. Tapi meskipun apa ya, agak melebar kemana-mana, tapi bagiku dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Misalnya pertama, bagaimana cara kita mendapatkan beasiswa, terus tentang mindset kita bahwa orang tua asuh itu nggak selamanya itu yang seperti ditulis di kabar-kabar media sosial. Bahkan banyak juga loh orang tua asuh itu yang baik banget dengan kita. Seperti itu. Maksudnya kita juga disekolahin juga di sana, dianggap sebagai keluarga sendiri. Bagiku itu adalah satu hal yang luar biasa loh teman-teman. Apalagi yang dapat kita ambil di sini, menurutku loh ya, yang dapat kita ambil adalah pertama,
kita harus belajar disiplin dari orang Indonesia yang mungkin suka molor-molor. Pelajaran di sini adalah kita adalah disiplin waktu. Kedua, selalu mengucapkan terima kasih, minta tolong, permisi. Dan itu adalah budaya yang sangat bagus ketika kita terapkan, teman-teman. Dan kemudian, tips lagi dari Mbak Mai. Mendapatkan beasiswa itu memang semua orang tuh mau. Tapi, tidak menutup kemungkinan banyak juga kendala. Nah, karena itu terus kita mencoba bertanya untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, semoga Hintok Hashtag pertama ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tunggu bagi teman-teman semua yang besok akan aku kabari untuk Hintok Hashtag kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Siapapun kalian, baik dari background manapun kalian, aku selanjutnya menghubungi kalian untuk membagikan motivasi, sharing ilmu kalian, sharing pengalaman kalian bagi teman-teman semua di sini. Oke teman-teman, semoga dapat manfaat bagi teman-teman semua dan menginspirasi. Dadah! Stay healthy dan selamat puasa!